Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2741, menggabungkan inti daya. Permaisuri masih belum mencapai puncak surga ke-9, jadi sangat sulit baginya untuk memahami kekuatan dimensi. Sementara itu, karena Ling Han telah ditempa oleh Void Particle Energy, hal ini menjadi penghalang yang menyebabkan kemajuannya menjadi sangat lambat. Menurut teori Wali, tidak sulit baginya untuk memahami kekuatan unik dari dimensi pertama. Ini karena melakukan itu adalah langkah yang perlu. Namun, jika dia ingin memahami kekuatan dimensi kedua atau ketiga, kesulitannya akan bertambah secara eksponensial. Tak lama kemudian, peluangnya untuk berhasil akan menjadi sangat mendekati nol. Mereka berdua duduk diam, dengan waktu berlalu dengan cepat. Setelah 10 juta tahun, permaisuri akhirnya mencapai tahap puncak surga ke-9. Setelah benih surgawinya menjalani 9 transformasi, kemampuannya untuk memahami kekuatan dasar dimensi tumbuh secara signifikan. Setelah 20 juta tahun, permaisuri akhirnya dapat berinteraksi dengan kekuatan unik dari alam negatif mendalam, mengekstraknya untuk meredam tubuhnya. Ini menandakan transendensinya di atas tingkat Raja Surgawi dan naik ke tingkat Sudo Surgawi yang mulia. Permaisuri menghadapi kesengsaraan surgawi, dan ini tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Itu pada dasarnya tidak berbeda dari kesengsaraan surgawi ke-9 surga. Setelah 10 juta tahun berikutnya, Ling Han akhirnya dapat mendeteksi kekuatan unik dari dimensi tersebut juga, mengekstraksinya untuk membentuk inti di dantiannya. Apa yang ingin dia capai adalah pencapaian perintis, sesuatu yang belum pernah dicapai orang lain sebelumnya. Selama lebih dari 100.000 tahun analisis dan perhitungannya, Wali telah menghitung lebih dari sekadar peluang keberhasilan Ling Han. Dia juga telah mengurangi jalan potensial untuk mencapai tujuan seperti itu. Jika tidak, kalkulasi dan prediksinya akan kekurangan dasar yang kuat. Dengan saran Wali sebagai dasar, Ling Han selanjutnya menambahkan beberapa pemahamannya sendiri. Dia kemudian mulai bereksperimen dengan hipotesisnya. Apa gunanya mengekstraksi kekuatan dimensi? Terinspirasi oleh fenomena dimensi yang menelan dimensi lain, Ling Han memperlakukan dirinya sebagai inti yang tidak hanya menampung semua kekuatan, tetapi juga memungkinkan kekuatan ini untuk beredar dan bertahan. Dengan cara ini, dia tidak akan lagi menghadapi dilema kekuatannya menjadi tidak berguna setelah dia meninggalkan dimensi yang sesuai, dan dengan demikian tidak dapat mengekstraksi kekuatan yang sesuai. Dalam dantiannya, gumpalan kekuatan terkondensasi menjadi inti. Ini akan menjadi sumber kekuatannya. Namun, sementara mengekstraksi kekuatan unik dari dimensi itu mungkin mudah, membentuk pasokan kekuatan yang mandiri seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Ling Han tidak terburu-buru, dan kegagalannya yang berturut-turut hanya berhasil memupuk kesabarannya. Tak lama kemudian, permaisuri juga bergabung dengannya dalam penyelidikannya. Keduanya jenius. Meskipun permaisuri sedikit lebih rendah, pikiran ekstra masih sangat membantu penyebabnya. Mereka terus menyalurkan fisik keabadian terbesar mereka, mempercepat aliran waktu. Namun, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk mempercepat atau memperlambat aliran waktu untuk diri sendiri. Karena itu, meski keduanya sudah mencapai Pseudo Heavenly Venerable Tier, mereka masih hanya mampu mempercepat aliran waktu 1000 kali lipat. Ini sudah merupakan hasil yang bagus. Lagi pula, jika Pseudo Heavenly Venerate memasuki ruang kultivasi waktu, tidak akan terjadi apa-apa. Aliran waktu bahkan tidak akan berlipat ganda. Mereka mengalami kegagalan demi kegagalan,
mencapai titik di mana bahkan permaisuri mulai merasa frustrasi dan jengkel. Untungnya, Ling Han ada di sana untuk menenangkannya, membuatnya kembali tenang dan terus bekerja menuju tujuan mereka. Selama siklus kelima 100 juta tahun, Ling Han akhirnya mencapai kesuksesan. Dia berhasil membentuk inti di dalam tubuhnya, yang terlihat seperti inti dari dimensi di hadapannya. Inti ini tanpa henti memberinya kekuatan yang unik untuk dimensi ini. Ledakan. Kekuatan melonjak, namun tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Itu hanya bisa meredam fisiknya. Ini karena dia masih pseudo Heavenly Venerate. Ini adalah hasil yang dicari Ling Han. Saat ini, dia tidak memiliki keinginan untuk maju ke tingkat yang mulia surgawi. Di bawah pengajaran pasien Ling Han, permaisuri juga berhasil membentuk inti. Ini adalah tugas yang relatif sederhana. Namun, tugas mengekstraksi kekuatan dari banyak dimensi, menggabungkannya ke dalam inti, dan kemudian membuat inti memberikan semua kekuatan unik yang berbeda dari dimensi adalah tugas yang jauh lebih menantang. Semakin banyak kekuatan yang mereka gabungkan, semakin sulit jadinya. Menghitung sebentar, keduanya sudah mengalami 500 miliar tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama. Mereka meninggalkan alam negatif mendalam, dan berangkat ke alam berikutnya. Sama seperti sebelumnya, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari cara untuk mendekati inti dimensi. Setelah itu, mereka duduk di samping inti, dan berusaha berinteraksi dengan kekuatan yang dimilikinya. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Terlepas dari apakah itu kekuatan fundamental dari Genesis World atau kekuatan unik dari dimensi ini, mereka semua akan saling tolak satu sama lain. Untungnya, ini hanya kesulitan dan bukan ketidakmungkinan. Lagi pula, mereka hanya memiliki sejumlah kecil kekuatan unik. Setelah 20 juta tahun, mereka berdua berhasil mendeteksi kekuatan unik tersebut. Pada saat inilah masalah sebenarnya terungkap dengan sendirinya. Mereka perlu memadukan kekuatan ini ke dalam inti mereka juga, menjadikannya sumber kekuatan masa depan. Mereka tidak ingin memperlakukan kekuatan ini sebagai barang sekali pakai, sesuatu yang akan menjadi tidak berguna setelah sekali pakai. Mereka melakukan beberapa kali percobaan dan mengalami beberapa kali kegagalan. Hanya setelah 10 juta tahun berikutnya mereka akhirnya berhasil. Dua kekuatan yang berbeda. Ling Han merasakan kedua kekuatan itu, dan menemukan bahwa mereka masih jauh dari mampu menyaingi Void Particle Energy. Ini masih belum cukup. Itu jauh dari cukup. Keduanya berangkat lagi, tiba di dimensi ketiga. Mereka mengulangi proses yang sama lagi. Kali ini, butuh 50 juta tahun untuk akhirnya berhasil. Mereka kemudian berangkat ke dimensi keempat, menghabiskan lebih dari 70 juta tahun di sana. Baru saat itulah mereka menuju ke dimensi kelima. Waktu yang mereka habiskan di setiap dimensi menjadi semakin lama, dan ini karena kemajuan mereka menjadi semakin lambat. Ketika mereka tiba di dimensi ke-10, mereka gagal membuat kemajuan apapun bahkan setelah 100 juta tahun. Ling Han diam-diam membuat beberapa perbandingan di benaknya. Kekuatan unik di dalam tubuhnya hampir bisa menyaingi energi partikel void. Dengan kata lain, jika dia kembali ke Flaming Frost Realm pada saat ini, dia pasti akan menjadi yang terkuat di tingkat kultivasinya terlepas dari tingkat mana dia menjadi Heavenly Venerate. Namun, ini terlalu sederhana. Ling Han yakin bahwa dia bukan satu-satunya yang mengemukakan ide ini. Lagi pula, siapa di antara Lin Luo, Zhou Heng, dan yang lainnya yang bukan keajaiban di antara keajaiban? Apakah mereka tidak akan mencoba ini? Mungkin banyak elit telah mencoba ini sebelumnya. Hanya saja mereka mengalami hasil yang beragam. Mungkin beberapa telah menggabungkan kekuatan 10 dimensi, sementara yang lain menggabungkan kekuatan 20. Mungkin beberapa bahkan menggabungkan kekuatan 30 atau 50. Aku harus menjadi yang terkuat. Ling Han mengambil keputusan. Hanya 100 juta tahun telah berlalu. Jadi bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? 100 juta tahun lagi berlalu,
dan Ling Han akhirnya bisa mendeteksi kekuatan dimensi ini. Dia kemudian menghabiskan 30 juta tahun menggabungkan kekuatan ini ke dalam intinya. Kesulitan menggabungkan setiap kekuatan berikutnya akan meningkat secara eksponensial, sehingga pada akhirnya akan datang tahap di mana Ling Han tidak akan berhasil bahkan jika umurnya tidak terbatas. Permaisuri jauh lebih lambat, dan jelas bahwa bakatnya pada akhirnya kalah dengan bakat Ling Han. Kamu bisa pergi ke dimensi berikutnya terlebih dahulu. Saya akan mencari Anda setelah saya selesai di sini, kata permaisuri. Ling Han berpikir sejenak sebelum menjawab, baiklah. Dia berangkat ke dimensi berikutnya, meninggalkan tanda yang hanya dipahami oleh permaisuri di sepanjang jalan. Dengan kekuatan Heavenly Venerable Tier miliknya saat ini, dia dapat memastikan bahwa tanda-tanda ini akan tetap ada untuk selama-lamanya. Waktu melesat seperti anak panah. 100 juta tahun, 10 miliar tahun, 100 miliar tahun, 1 triliun tahun. Ling Han terus melakukan perjalanan melalui dimensi, hampir melupakan konsep waktu. Dia hanya tahu bahwa di dalam kediaman tamu surgawi, perawan penyihir Row telah mencapai tahap puncak surga ke-9. Adapun wanita lain, bakat mereka terbatas, jadi dengan paksa diangkat ke tingkat raja surgawi di mana mereka dapat menikmati tubuh yang tidak bisa dihancurkan sudah menjadi batas mutlak mereka. 2 miliar tahun, 5 miliar tahun, 10 miliar tahun, dan kemudian satu zaman. Ling Han sudah tidak dapat melacak berapa banyak dimensi yang telah dia tempuh. Dia hanya tahu bahwa inti di dalam tubuhnya telah tumbuh menjadi ukuran raksasa. Dia akan mencapai batasnya. Jika dia gagal mengendalikan inti ini, dia pasti akan menghadapi kehancuran diri. Ling Han memutuskan untuk kembali setelah mengekstraksi kekuatan dimensi ini. Dia masih perlu menyisakan ruang untuk Flaming Frost Realm, satu-satunya dimensi transenden di dunia kejadian. Dia secara alami tidak akan meninggalkan kekuatan seperti itu. Dia dengan tenang berjalan-jalan, memancarkan rasa kesepian yang tak terbatas. Mempertimbangkan percepatan waktu, dia telah berkultivasi selama 1000 zaman. Nyatanya, ini sudah melampaui umur sebagian besar dimensi. Dia telah melakukan perjalanan ke semua dimensi tingkat tinggi dan bahkan dimensi tingkat menengah. Saat ini, dia berada di dimensi level rendah. Ki spiritual di sini terlihat lebih langka. Sama seperti sebelumnya, dia mulai mencari jalan menuju inti dimensi. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang kuat. Chapter 2742, Ling Fei Fan. Bahaya. Ini adalah reaksi pertama Ling Han. Dengan kultivasinya, jika dia memasuki tempat yang berbahaya, indera ketuhanannya akan segera bereaksi dan memberinya peringatan. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Tempat ini damai dan tenang, dan sepertinya bukan tempat yang berbahaya tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Selain itu, indera ketuhanannya tidak akan melewatkan detail apapun, jadi dia yakin tidak ada elit yang mendekatinya. Mungkin seseorang yang dia sayangi telah menemukan masalah. Ini juga tidak mungkin. Perasaan seperti itu hanya akan muncul jika kedua belah pihak berada di dimensi yang sama. Namun, semua kekasihnya ada di dalam kediaman tamu surgawi, dan permaisuri pasti masih berada di dimensi lain. Jadi, bagaimana dia bisa mengalami perasaan seperti itu? Dia menepisnya sebagai sensasi yang salah. Dia telah berkultivasi terlalu lama, jadi mungkin otaknya agak kacau. Dia memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, setelah beberapa saat, perasaan ketakutan ini menjadi semakin kuat, sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengabaikannya lagi. Apa yang sedang terjadi? Ling Han memutuskan untuk mengesampingkan tugas mencari inti dimensi terlebih dahulu. Dia perlu menghadapi sensasi ini, atau dia tidak akan bisa berkultivasi dengan baik. Ini adalah Martial Crystalline Realm, dimensi tingkat rendah. Elit paling kuat di dunia ini adalah 7 second tier Heavenly Venerable. Karena dimensi ini terletak terlalu jauh,
mereka gagal menerima perintah dari Flaming Frost Realm. Dengan demikian, mereka tetap sebagai penguasa dan penguasa dimensi ini. Tentu saja, Yang Mulia Surgawi tingkat kedua memang sangat kuat juga. Bagaimanapun, ini juga merupakan batas dari apa yang bisa dimiliki oleh dimensi tingkat rendah ini. Kalau tidak, jika mereka lebih kuat dan tidak pergi, dimensi inilah yang akan hancur dan lenyap. Faktanya, Flaming Frost Realm tidak dapat memperluas pengaruhnya ke dimensi ini. Sebaliknya, semua dimensi mulai dari Martial Crystalline Realm adalah dimensi tingkat rendah. Mereka memiliki terlalu sedikit elit, sehingga para elit dari Flaming Frost Realm memilih untuk tidak membuang waktu mengunjungi dimensi ini. Para pembudidaya di sini sangat berkomitmen pada perang alam, dan ini karena dimensi tingkat menengah di atas mereka belum melancarkan invasi terhadap mereka. Dengan demikian, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka pada dimensi level rendah di bawah mereka. Saat ini, mereka berada di puncak kemenangan. Begitu dimensi mereka naik, batas atas level kultivasi mereka juga akan meningkat. Yang Mulia Surgawi tingkat kedua semua dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangan hari seperti itu. Klan An, gadis tidak berbakti itu masih belum berubah pikiran? Antayun bertanya, wajahnya dipenuhi amarah dan kekuatannya luar biasa. Ini wajar saja, dia adalah Yang Mulia Surgawi tingkat kedua, jadi hanya tatapan darinya yang bisa membunuh Raja Surgawi di tahap puncak surga ke-9. Ayah, dia putrimu, apa kau tidak mengerti emosinya? Seorang pria muda di sampingnya berkata dengan senyum pahit. Ada 9 pita cahaya warna-warni di sekelilingnya, menandakan statusnya sebagai Raja Surgawi surga ke-9. Ini adalah dimensi tingkat rendah, jadi penghormatan surgawi tingkat kedua dan Raja Surgawi ke-9 adalah kekuatan hebat yang dapat menghancurkan dunia. Antayun mengangkat tangannya, ingin membantingnya ke sandaran tangan kursinya. Namun, setelah mengangkat tangannya beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk tidak membantingnya. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang, berkata, "Aku terlalu memanjakan gadis itu, tidak pernah ikut campur dalam urusannya." Sekarang apa? Dia sebenarnya mendiskusikan pernikahan dengan anjing-anjing dari Promises City Realm. Di mana itu meninggalkan saya? The Promises City Realm adalah dimensi yang ingin dihancurkan dan ditelan oleh Martial Crystalline Realm. Kecil itu, dia benar-benar berani merayu putriku. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan meretasnya menjadi ribuan keping. Antayun berkata dengan ham. Ayah, tepat pada saat itu, seorang pemuda berlari ke dalam sambil berkata, "Saya baru saja menerima laporan ini. Pasukan kami mencapai kemenangan yang luar biasa, dan kami menangkap sejumlah besar pembudidaya musuh." Bocah Ling Feifan juga ada di antara mereka. Haha, setelah bimbang sesaat, Antayun langsung tertawa terbahak-bahak. "Bawa dia kemari, saya sudah mengirim seseorang untuk menangkapnya," jawab pemuda itu. Dia juga Raja Surgawi surga ke-9, dan dia adalah putra kedua Antayun, An Pinghai. Raja Surgawi surga ke-9 lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Ayah, apakah Anda benar-benar akan membunuhnya? Adik perempuan sepertinya tidak bermain-main kali ini. Bagaimana jika dia menjadi terlalu patah hati?" Dia adalah putra tertua Antayun, An Pintian. Seorang Tayun memelototinya, berkata, "Dia anjing dari Promises City Realm. Jika aku menikahkan putriku yang berharga dengannya, bukankah pada dasarnya aku akan berkolusi dengan musuh? Aku pasti akan memukul bocah itu sampai mati." Hanya setelah sebulan Ling Feifan akhirnya dibawa ke klan An. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka adalah Yang Mulia Surgawi, jadi kecepatan mereka secara alami tidak mengesankan. Antayun secara pribadi berjalan keluar dari kediaman An Clan. Dia ingin melihat sendiri betapa luar biasa Ling Feifan ini sehingga dia benar-benar bisa merebut hati putri kesayangannya. Seorang pemuda duduk di tanah, tanpa belenggu di tubuhnya. Namun, kultivasinya sudah disegel. Bahkan jika tidak ada yang menjaganya,
dia tetap tidak bisa berlari jauh dalam sehari. Seorang pembudidaya Mountain River Tier akan dapat mengejarnya dalam satu langkah. Jadi, pemuda ini sedang duduk sendirian di tanah, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa penampilannya memiliki kemiripan 30% dengan penampilan Ling Han. Tidak hanya penampilannya yang mirip, tetapi bahkan wataknya juga mirip. Seorang Tayun berpunuk, berkata, "Kamu masih berani tetap duduk setelah melihatku?" Ling Feifan mengangkat dirinya dan menggenggam tangannya, membungkuk hormat. An Tayun merasa lebih tidak senang. Bagaimana pengecut ini merebut hati putrinya? "Hormat saya kepada ayah mertua," kata Ling Feifan. Rahang An Tayun langsung jatuh, tak bisa berkata-kata. "Persetan, ini sama sekali bukan pengecut. Ini adalah hooligan yang tak kenal takut." Seorang Pinghai hanya bisa tertawa terbahak-bahak. "Pa." An Tayun langsung memukul kepalanya. Bocah ini sebenarnya berani menertawakan ayahnya. Apakah dia bosan hidup? Seorang Pinghai memamerkan giginya. Ayahnya sangat marah, sehingga pukulan itu benar-benar menyakitkan. "Kamu baru saja naik ke tingkat Raja Surgawi. Jadi apa yang membuatmu berpikir kamu pantas menjadi menantuku?" tanya An Tayun. Meskipun dia membenci bocah yang telah merayu putrinya ini, dia harus mengakui bahwa dia cukup berani. Karena itu juga dia bersedia melanjutkan pembicaraan ini. Ling Feifan memasang ekspresi minta maaf saat dia menjawab, "Sebenarnya, tidak ada yang istimewa dariku. Hanya saja saya agak tampan. Saya orang yang jujur, dan juga memiliki potensi besar yang dapat membuat saya menjadi yang mulia surgawi di masa depan." Sudut mulut An Tayun berkedut mendengar ini. "Apakah Anda yakin sedang meminta maaf? Apakah Anda tidak hanya memuji diri sendiri?" Dia membenci orang yang ceroboh dan pintar seperti ini. Bunuh dia, katanya dengan lambaian tangannya. Ayah, teriak seorang wanita dari dalam kediaman. Seorang gadis cantik dengan fitur halus kemudian berlari, dengan An Pingtian mengikuti di belakangnya. Dia meraih siku An Tayun, dan berkata, "Ayah, kamu tidak bisa membunuhnya." Wanita ini adalah putri satu-satunya dan anak bungsu An Tayun, An Siwer. Dia baru berusia beberapa juta tahun, dan dia menikmati banyak perhatian dari An Tayun. An Tayun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah putra sulungnya. Dia telah menyuruhnya untuk mengawasinya dan menghentikannya untuk keluar. Namun dia memperlakukan kata-katanya hanya sebagai kata-kata. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai Raja Surgawi ke-9, bagaimana mungkin dia gagal mengejar adik perempuannya, seseorang yang baru saja menjadi Raja Surgawi? Dia memutar janggutnya, dan bertanya, "Mengapa saya tidak bisa membunuhnya?" An Siwer menggertakkan giginya, dan berkata, Karena aku sudah mengandung anaknya." Rahang Ling Feifan langsung jatuh ke tanah. "Aku hanya menyentuh tanganmu," pikirnya pada dirinya sendiri. "Kamu bahkan bisa dari itu? Dia benar-benar memberikan segalanya untuk menyelamatkanku." Sementara itu, An Tayun menjadi liar karena amarah, rambutnya berkibar-kibar meski tidak ada angin. Dia memelototi Ling Feifan dengan ekspresi jahat, berkata, "Baiklah, bocah. Betapa kurang ajarnya Anda, kamu bahkan berani menyentuh putriku." Saat ini, dia hanya ingin membunuh bocah ini. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Feifan. "Ayah, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan bunuh diri." An Siwer buru-buru berteriak, suaranya tegas dan tegas. Chapter 2743. Cucu. An Tayun dengan paksa menarik tangannya. Namun, dengan satu pemikiran, An Siwer langsung jatuh ke tanah. Dia terlalu kuat, jadi sama sekali tidak perlu baginya untuk mendapatkan fisik untuk berurusan dengan Raja Surgawi surga pertama yang sangat sedikit. "Pingtian, bawa adikmu kembali ke dalam," perintahnya. "Ayah." Seorang Pingtian melangkah maju, ingin membujuk ayahnya. An Tayun memelototinya. Seorang Pingtian langsung terdiam,
tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di klan An, hanya adik perempuannya yang tidak takut pada ayah mereka. Dia dan 6 saudara laki-lakinya semuanya menghormati dan takut padanya. An Taiyun mengalihkan pandangannya kembali ke Ling Feifan. Bocah ini harus mati. Ling Feifan menghela nafas, berkata, sepertinya aku akan mati di sini hari ini. Ayah mertua, apakah Anda tidak akan mempertimbangkannya lagi? Menantu yang luar biasa seperti saya benar-benar sangat sulit ditemukan. Kamu sudah menatap wajah kematian, namun kamu masih bersikeras berbicara dengan lidah yang begitu fasih. An Taiyun bahkan lebih tidak senang. Dia menyukai anak-anak yang sederhana dan sungguh-sungguh seperti putra ketiga dari klan Yang. Dia baru berkultivasi selama 3 miliar tahun, namun dia sudah menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Di masa depan, dia memiliki kemampuan untuk menjadi yang mulia surgawi. Hanya orang seperti itu yang pantas untuk putrinya. Dia tiba-tiba goyah, menatap langit. Suara mendesing, sesosok tubuh turun, rambutnya acak-acakan dan menutupi penampilannya. Pakaiannya juga compang camping, dan seolah-olah dia adalah seorang pengemis. Ini tentu saja Ling Han. Dia telah mengikuti sumber ketakutannya, dan itu membawanya jauh-jauh ke sini. Pemuda yang ditangkap adalah sumber ketakutannya. Siapa ini? Mengapa dia menyebabkan hatinya goyah? Ling Han telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh selama masa lalu, jadi dia tidak memperhatikan penampilannya. Meskipun semua pakaiannya adalah harta karun, lingkungan yang keras yang dia lewati menyebabkan mereka secara bertahap mengalami pembusukan. Seorang Ping Hai segera melangkah maju, dan bertanya, teman, siapa kamu? Ling Han tidak menjawab, malah menatap Ling Feifan. Mengapa orang ini menyebabkan hatinya goyah? Sangat jelas bahwa orang ini berada dalam situasi berbahaya, menghadapi risiko kematian setiap saat. Namun, apa hubungannya ini dengan dia? Mengapa penampilan orang ini sangat mirip denganku? Siapa namamu? Tanya Ling Han. Ketika dia mengucapkan kata pertama, ada perjuangan dalam suaranya. Memang, ini adalah pertama kalinya dia berbicara di hampir seluruh zaman. Namun, ketika dia mencapai kata terakhir, dia sudah pulih, dengan suaranya memancarkan rasa kekuatan yang tak terlukiskan. Junior ini adalah Ling Feifan. Hormat saya kepada senior, Ling Feifan buru-buru menjawab. Orang ini adalah calon penyelamatnya, jadi dia secara alami harus mengunci dengan kedua tangan. Ling Feifan, Ling Han bergumam, nama belakang orang ini sebenarnya adalah Ling juga. Mungkin ini adalah keturunannya, namun, Ling Jiangshui adalah putra satu-satunya, jadi mungkin ini adalah cucunya. Atau cicit, kalian berdua, seorang Ping Hai berkata dengan marah. Bagaimanapun, dia adalah Raja Surgawi surga ke-9, jadi apakah kata-katanya benar-benar tidak berguna? Selain itu, masih ada second tier Heavenly Venerate di depan mereka. Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk mengabaikannya? Apa hubunganmu dengan Ling Jiangshui? Ling Han bertanya. Ling Feifan benar-benar heran mendengar ini. Dia hanya berencana untuk secara acak menangkap calon penyelamat. Namun orang ini benar-benar memiliki hubungan yang dalam dengan klan Ling. Dia ragu sejenak sebelum menjawab, dia ayahku. Dia kemudian bertanya, senior, kamu? Dia cucuku. Ling Han tercengang. Bocah Ling Jiangshui telah memberinya seorang cucu. Namun, setelah dipikirkan lebih jauh, seluruh zaman telah berlalu. Jadi belum lagi seorang cucu. Dia seharusnya sudah memiliki cicit-cicit. Kalian berdua, seorang Ping Hai berteriak dengan gigi terkatup. Mereka mengambil banyak hal terlalu jauh. Ping Hai, An Taiyun berkata dengan suara serius. Meskipun pria di depan mereka acak-acakan dan pakaian compang camping, dan meskipun dia tidak memancarkan sedikit pun energi, dia masih memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Dari mana elit ini berasal? Namun, An Ping Hai tidak memiliki penilaian yang baik dari ayahnya. Di matanya, dia telah melihat semua yang mulia surgawi di alam ini, dan Ling Han tidak termasuk di antara jajaran Raja Surgawi surga ke-9.
Jadi, apa yang perlu dia takuti? Aku akan menangkapnya, katanya sambil mengulurkan tangan, meraih Ling Han. Kilatan pembunuh melintas di mata Ling Han. Di masa lalu, ratusan ribu Pseudo Heavenly Venerates telah mati di tangannya. Namun Raja Surgawi Surga ke-9 yang sangat kecil berani menyerangnya. Namun, dia segera ingat bahwa ini bukanlah medan perang alam. Orang ini bukan musuh bebuyutan. Buk, buk, buk. Setelah melihat tatapan Ling Han, An Pinghai tanpa sadar terhuyung ke belakang. Seolah-olah binatang legendaris telah mengunci matanya padanya, menyebabkan dia berkeringat ketakutan. An Taiyun tidak punya waktu untuk menghibur putranya. Dia menatap Ling Han dan berkata dengan suara serius, "Teman, kamu elit dari tempat mana?" Kata-kata dari Second Tier Heavenly Venerate secara alami berbeda. Angin dan awan tiba-tiba berputar, bahkan langit dan bumi mulai meratap. Hanya pada saat inilah Ling Han mengalihkan pandangannya ke An Taiyun. Dia mengangguk dan menjawab, "Nama saya Ling Han." Ling Feifan terbatuk dan tergagap setelah mendengar ini. Orang ini sebenarnya adalah kakeknya. Persetan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Bukankah kakeknya telah pergi ke dimensi transenden? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Kakek, dia secara naluriah memanggil. Ling Han, seorang Taiyun bergumam. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, karena Ling Feifan menyebut dia sebagai kakek, orang ini kemungkinan besar adalah elit dari Promises City Realm. Dengan kata lain, dia adalah musuh. Ling Han menoleh ke Ling Feifan dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Meskipun Ling Feifan tidak dapat memastikan identitas Ling Han, hubungannya dengan An Xiuer bukanlah rahasia besar. Karena itu, dia menjelaskan situasinya kepada Ling Han. Ling Han mengangguk mengerti. Dia kemudian menoleh ke An Taiyun dan berkata, "Karena cinta di antara mereka saling menguntungkan, mengapa menghalangi mereka?" "Sampah, tentu saja Anda senang, lagi pula, yang ditipu bukanlah putrimu." An Taiyun bergumam dalam benaknya. Setelah berpikir lebih jauh, dia menyadari bahwa jika kedua pemuda itu benar-benar mengikat ikatan, bukankah dia akan menjadi junior Ling Han? Persetan, bagaimana dia bisa membiarkan itu? Dia adalah penguasa dimensi ini. Paling-paling, yang lain hanya bisa menikmati status yang setara dengannya. Bagaimana mereka bisa menikmati status di atasnya? Apakah dia layak? An Taiyun bertanya sambil menunjuk Ling Feifan. Ling Han tersenyum, menjawab, "Dia cucuku, jadi tentu saja dia layak." Meskipun suaranya tenang, itu dipenuhi dengan rasa dominasi. Bahkan An Taiyun goyah mendengar ini. Namun, dia segera memamerkan giginya. Benar saja, keduanya berbagi garis keturunan. Cucunya fasih lidah, dan kakeknya juga percaya diri tanpa alasan. The Promises City Realm sudah diambang kehancuran, namun Ling Han masih dipenuhi dengan keyakinan seperti itu. "Maka saya harus meminta pelajaran untuk melihat seberapa mampu Anda," kata An Taiyun dengan suara yang sangat buruk. Ling Han sedikit ragu saat dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Jika dia menghabiskan seluruh waktunya untuk meningkatkan level kultivasinya, dia setidaknya akan mencapai tingkat ketiga atau tingkat keempat. Pada saat itu, dia dapat dengan mudah membunuh Second Tier Heavenly Venerate dengan satu pukulan. Namun pada kenyataannya, dia telah menghabiskan seluruh waktu dan usahanya untuk menggabungkan dan memadatkan intinya. Jadi, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kecakapan pertempurannya pasti melonjak ke tingkat yang sangat tinggi. Adapun seberapa tinggi, bahkan Ling Han tidak tahu. Sudah sangat lama sejak pertempuran terakhirnya. Bagaimana jika serangannya terlalu kuat, dan dia secara tidak sengaja memukul An Taiyun sampai mati? "Kamu takut?" tanya An Taiyun. Dia benar-benar marah oleh duo kakek dan cucu dari klan Ling. Karena inilah dia mengucapkan ejekan seperti itu. Ling Han menjawab dengan jujur, "Saya sedang mempertimbangkan berapa banyak kekuatan yang harus saya gunakan. Kalau tidak baik jika aku tidak sengaja memukulmu hingga mati."
FACK, Ling Feifan segera mengangguk dalam benaknya. Ini pasti kakeknya. Mereka pasti terkait dengan darah. Cara bicaranya persis sama dengannya. Adapun apakah Ling Han benar-benar mampu? Mudah-mudahan, kata-katanya bukan ancaman kosong. Chapter 2744. Berani bertempur, aliansi yang disepakati secara lisan secara alami tidak dapat diandalkan. Jadi mengikat kedua klan melalui pernikahan secara alami jauh lebih aman. Salah satunya adalah putra paling menonjol dari klan Yang, dan salah satunya adalah putri muda dari klan An. Pernikahan seperti itu secara alami akan memperkuat aliansi mereka, membuatnya berubah menjadi aliansi yang tidak bisa dihancurkan. An Taiyun langsung tergiur dengan tawaran ini. Dia sudah puas dengan Yang Xuanlong sejak awal, jadi menambah aliansi itu, dia merasakan dorongan untuk menerima tawaran ini tanpa berpikir lebih jauh. Ling Feifan sangat cemas, dan dia buru-buru menoleh ke Ling Han, berteriak, "Kakek." Jika kakeknya tidak mengatakan apa-apa, menantu perempuannya akan menghilang begitu saja. Ling Han menghela nafas setelah mendengar ini. Mengapa dia dipaksa berkelahi hanya untuk mendapatkan menantu perempuan? Apakah dia benar-benar magnet bagi masalah? Keponakan, katanya. Ling Feifan merasakan dorongan kuat untuk muntah darah. Sementara itu, Yang Xuanlong dan Yang Zihe sama-sama melirik dengan ekspresi bingung. Siapakah pengemis yang acak-acakan ini? Dia sebenarnya menyebut An Taiyun sebagai keponakan. Bagaimana dia berani? Itu adalah Yang Mulia Surgawi tingkat kedua. Ekspresi An Taiyun gelap, dan seolah-olah api akan meledak dari matanya. Dia hampir tidak bisa menahan keinginan membunuhnya. Ling Han melambaikan tangannya sambil tersenyum, berkata, baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Saya juga membawa cucu saya ke sini hari ini untuk melamar. Saya harap klan An dapat menyetujui proposal ini. Baik, An Taiyun berkata dengan dingin. Ekspresi Yang Xuanlong langsung berubah setelah mendengar ini. Namun, Yang Zihe sama sekali tidak khawatir. Dia memahami An Taiyun dengan sangat baik. Benar saja, An Taiyun melanjutkan, pelayan mana yang kamu incar? Dia milikmu sepenuhnya. Ling Han terus memanggilnya sebagai keponakan berkali-kali saat itu. Jadi sekarang giliran dia untuk membalas budi. Ling Han bimbang sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa sangka? Kamu juga orang yang cukup humoris. Ya, saya sangat ingin bertemu dengan menantu perempuan saya sekarang. Dia mungkin juga orang yang sangat menarik. Lihat, apa yang buruk tentang cucuku? Meskipun kultivasinya sedikit lebih lemah, mengalahkan burayak kecil itu pada kultivasi yang sama akan semudah lambaian tangannya. Kata Ling Han sambil merangkul bahu Ling Feifan. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke Yang Xuanlong. Yang Xuanlong sangat marah. Maka jadilah jika dia ingin memuji cucunya sendiri. Tapi apakah benar-benar perlu menggunakan dia sebagai batu loncatan? Dia berpunuk dan berkata, aku bisa menekan sampah seperti itu hanya dengan memutar telapak tanganku. Ling Feifan secara alami tidak akan mundur. Dia menunjuk ke Yang Xuanlong dan berkata, jika kita bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, kamu hanyalah serangga. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan sekali hentakan. Ling Han semua tersenyum setelah mendengar ini. Ling Jiangshui terlalu sederhana dan tenang, dan itu membuatnya tidak menyenangkan sama sekali. Dia sama sekali tidak semenarik cucu ini. Apakah kamu berani bertarung? Tanya Ling Han, semakin mengipasi api. Chapter 2745. Pelatihan khusus. Ngue untuk berbaris maju. Kali ini, saya akan meninggalkan gumpalan kekuatan di tubuh Anda. Jika lawan Anda melepaskan teknik pemujaan surgawi, aktifkan kekuatan ini dan gunakan untuk menyaingi dia. Jika tidak, bertarunglah dengan kekuatanmu sendiri. Oke, kata Ling Feifan dengan anggukan. Setelah melakukan perjalanan selama 1 zaman,
Ling Han telah melintasi surga yang tahu berapa banyak dimensi. Bahkan jika dia tidak secara khusus mencarinya, dia masih berhasil mendapatkan banyak obat surgawi dan logam surgawi. Namun, mencoba untuk meningkatkan kekuatan Ling Feifan dengan cepat masih akan menjadi tugas yang mustahil. Karena itu, dia berencana untuk mengaktifkan kekuatan intinya untuk meninggalkan gumpalan kekuatan di tubuh Ling Feifan. Dengan begitu, dia bisa menggunakannya untuk menghadapi teknik penghormatan surgawi lawannya. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah permaisuri, Liu Yutong, atau salah satu wanita lainnya, Ling Han tidak akan dapat melakukan ini. Namun, Ling Feifan berbagi darahnya, dan dia adalah perpanjangan dari hidupnya. Dengan demikian, kemungkinan ini bisa tercapai. Ling Han dengan hati-hati mengaktifkan intinya. Jika itu mencapai tahap kritis sirkulasi, bahkan Ling Han akan hancur berkeping-keping. Sepotong demi sepotong, Ling Han dengan hati-hati memanipulasi kekuatan ini. Kekuatan ini tidak bisa keluar dari tubuhnya. Namun berkat hubungan darah mereka, gumpalan kekuatan masih bisa mengalir ke Ling Feifan dan meredam tubuhnya. Ling Han tercengang dengan betapa lancarnya hal itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya bisa meninggalkan sedikit kekuatan ini di tubuh Ling Feifan. Namun tanpa diduga, dia bahkan bisa menggunakannya untuk meredam tubuhnya. Ling Feifan baru saja naik ke tingkat Raja Surgawi, jadi jika dia mengeraskan tubuh cucunya selama hampir 10 tahun, hasilnya kemungkinan besar akan mencengangkan. Namun, Ling Feifan berteriak kesakitan. Dia belum pernah berlatih seni tubuh sebelumnya, jadi fisiknya tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kulitnya mulai retak, dengan darah menyembur ke udara. Dia tampak sengsara mungkin, namun, Ling Han bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat ini. Jika Ling Feifan gagal menahan bahkan ini, maka dia tidak perlu mengacaukan gadis muda dari klan An. Dia akan lebih baik berlatih selama beberapa ratus juta tahun lagi. Dengan percepatan waktu, tidak lama kemudian 9 tahun berlalu. Ling Han akhirnya menarik tangannya. Sementara itu, Ling Feifan bergegas dan melarikan diri secepat mungkin. Seolah-olah Ling Han adalah binatang yang menakutkan. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melakukan ini lagi. Uji kekuatanmu, kata Ling Han. Ling Feifan mengayunkan lengannya sebelum tanpa sadar berseru, kecepatan tinjuku telah meningkat beberapa ratus kali lipat. Ini benar-benar tak terduga, hanya berdasarkan fakta ini saja, kekuatannya sudah bisa meningkat beberapa puluh kali lipat atau bahkan beberapa ratus kali lipat. Chapter 2746. Mungkin dilepaskan. Ling Feifan tercengang saat melihat Ling Han. Apakah ini kemampuan Ling Han? Ini terlalu luar biasa, hanya dalam 3 hari. Meskipun dia merasa seperti beberapa tahun telah berlalu, kekuatannya telah mengalami transformasi total. Ini benar-benar saleh. Bocah Bow, cepat dan bersihkan dirimu. Sudah waktunya untuk memperjuangkan istrimu, kata Ling Han sambil menendang cucunya di belakang. Ling Feifan tersadar dan segera kabur. Setelah beberapa saat, Ling Han dan Ling Feifan meninggalkan kediaman tamu surgawi dan kembali ke klan An. Harus dikatakan bahwa klan An adalah klan yang sangat cakap. Dalam waktu kurang dari 3 hari, mereka telah menyelesaikan rekonstruksi An Clan yang memancarkan aura dominan dari klan Heavenly Venerable Tier. Faktanya, orang yang berkemauan lemah bahkan tidak akan bisa mendekati klan An. Sebaliknya, mereka akan berlutut. Ling Han tampak setenang mungkin saat dia berjalan dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Sementara itu, Ling Feifan dengan patuh mengikutinya. Bagaimana dengan orang tuamu? Ling Han bertanya. Mereka sangat mesra, seolah-olah mereka bergabung bersama di pinggul, dan mereka tidak pernah terpisah satu sama lain apapun yang mereka lakukan, jawab Ling Feifan sambil memainkan pedang besar di tangannya. Ini adalah alat surgawi yang baru saja dipalsukan Ling Han untuknya.
Dengan kemampuan Ling Han saat ini, menempa bilet logam surgawi menjadi senjata jadi secara alami sesederhana satu pemikiran. Mereka bepergian dan jalan-jalan sepanjang waktu, dan mereka bahkan melakukan perjalanan melalui berbagai dimensi. Saat ini, mereka membantu Promise City Realm melawan invasi. Berkat mereka, saya dipaksa menjadi tentara juga. Pada akhirnya, saya ditawan, kata Ling Feifan sambil menghela nafas. Ling Han terkejut setelah mendengar ini. Mampu melakukan perjalanan melalui dimensi? Apakah Ling Jiangshui sudah menjadi yang mulia surgawi? Kultivasi apa ayahmu? Ling Han bertanya. Raja Surgawi Surga ke-9. Ling Han bahkan lebih terkejut. Sebagai Raja Surgawi ke-9, dia sudah bisa melakukan perjalanan melalui dimensi. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Ayah sangat beruntung, dan dia mendapatkan mutiara yang sangat misterius. Selama dia mengaktifkannya, dia dapat menyembunyikan kehadirannya sehingga bahkan Yang Mulia Surgawi tidak dapat menemukannya, Ling Feifan menjelaskan. Hanya pada saat inilah Ling Han mengerti. Kalau tidak, dia menolak untuk percaya bahwa Raja Surgawi Surga ke-9 benar-benar dapat melakukan perjalanan melalui dimensi. Bagaimanapun, bepergian melalui banyak sekali dunia memungkinkan Ling Jiangshui menemukan peluang langka yang berpotensi membantunya menjadi Yang Mulia Surgawi. Ini adalah metode kultivasi Ling Jiangshui. Saat mereka mengobrol, mereka akhirnya tiba di depan gerbang klan An. Sudah ada orang yang menunggu mereka. Dan begitu melihat kedatangan mereka, mereka langsung membungkuk dan berkata, "Hormat kami kepada dewa." Salam ini ditujukan untuk Ling Han, namun Ling Feifan dengan bangga mengangguk sebagai jawaban seolah salam itu ditujukan padanya. Ini hampir membuat orang itu marah sampai mati. Dia adalah Raja Surgawi Surga ketiga. Ling Han mengangkat tangan dan berkata, "Pimpin jalan." Raja Surgawi Surga ketiga tidak berani menentang Ling Han, jadi dia dengan patuh memimpin jalan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di aula tamu, di mana An Taiyun dan Yang Zihe masing-masing duduk di kursi utama dan kursi tamu. Sementara itu, An Xiwer dan Yang Xuanlong berdiri di belakang mereka. Mata An Xiwer langsung berbinar saat melihat Ling Feifan. Yang Xuanlong melihat ini, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, bersumpah dalam benaknya bahwa dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh Ling Feifan sebentar lagi. Yang Xuanlong hanya bertemu An Xiwer beberapa kali sebelumnya, jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia menyukainya. Namun, demi rencana besar ayahnya, sangat penting baginya untuk menikah dengan An Xiwer. Bagaimanapun, dia tidak menentang ini. Karena An Xiwer benar-benar seorang wanita bangsawan yang sangat lembut dan cantik. Dia benar-benar layak untuknya. Jadi, dia tidak menentang pernikahan ini. Namun, dia belum menikah. Namun dia sudah menatap pria lain. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana mungkin dia tidak mengembangkan niat membunuh? Bukankah kebencian terbesar seorang pria ditipu oleh orang lain? Mulai pertempuran, kata An Taiyun dengan lambaian tangannya. Sebuah menara kecil muncul di udara, dengan tinggi 9 tingkat. Warnanya keemasan dan memancarkan aura kekacauan seolah-olah itu adalah awal dari langit dan bumi. Ini adalah alat penghormatan surgawi. Ini adalah pertarungan antara dua raja surgawi, jadi tentu saja lebih baik bagi mereka untuk bertempur di dalam sana. Jika tidak, An Clan yang baru direkonstruksi mungkin akan musnah lagi. Kedua pemuda itu melompat ke arah menara. An Xiwer mau tidak mau berkata, "Hati-hati, Feifan. Yakinlah, saya bisa mengambil 10 sampah ini sendiri," kata Ling Feifan dengan lambaian tangannya. Dia tampil sesantai mungkin. Yang Xuanlong hampir marah sampai mati, dengan niat membunuhnya menjadi lebih intens. Dia melangkah ke menara berharga, memutuskan bahwa dia pasti akan membunuh Ling Feifan. Bahkan An Taiyun dan Yang Zihe memasang ekspresi tidak senang, dengan An Taiyun berkata, "Xiwer, para wanita harus lebih pendiam dan rendah hati." Adapun Yang Zihe, dia berpunuk untuk mengungkapkan ketidaksenangannya.
Sementara itu, Ling Han tertawa terbahak-bahak, berkata, "Nona muda, kemarilah, kemarilah." Seorang siwer sudah mengetahui identitasnya, jadi dia segera berjalan mendekat, membungkuk sedikit dan berkata, "Hormat saya untuk kakek." Ling Han mengambil alat dewa tata ruang, memegangnya, dan berkata, "Ini, hadiah ucapan, ambillah." "Terima kasih, kakek," kata Ansiwer dengan patuh. Namun, setelah mengamatinya dengan indera surgawinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ada banyak obat surgawi tingkat tinggi di dalam alat dewa ruang ini, dan bahkan ada beberapa keping logam surgawi. Nilai mereka sangat besar. Hadiah ucapan ini benar-benar indah. Sementara itu, di dalam alat mulia surgawi, pertempuran antara Ling Feifan dan Yang Xuanlong juga telah dimulai. Di dalam ruang ini, semuanya tunduk pada keinginan Antayun. Karena itu, dia memerintahkan alat penghormatan surgawi untuk menekan kultivasi Yang Xuanlong ke surga pertama. Meski begitu, Yang Xuanlong pasti masih memiliki keuntungan besar. Pertama, kultivasinya berada di tahap puncak surga pertama. Kedua, dia lebih akrab dengan peraturan, jadi dia secara alami dapat menyalurkannya dengan lebih banyak nuansa dan keterampilan. Namun, tanggapan Ling Feifan sangat mengejutkannya. Ini karena Ling Feifan tidak berusaha menggunakan peraturan atau yang lainnya. Sebaliknya, dia segera menyerang untuk memukul lawan. Ini terlalu tanpa kelas. Apakah pertarungan jarak dekat seperti itu berbeda dari perkelahian antar hooligan? Apakah lawannya benar-benar Raja Surgawi? Namun, dia segera menemukan bahwa pukulan Ling Feifan sangat kuat, dengan dadanya berdenyut dengan setiap pukulan yang dia tahan. Dia merasa tidak enak, dan dia benar-benar ingin batuk darah. Selain itu, pukulan Ling Feifan tidak hanya kuat, tetapi juga cepat. Tidak lama kemudian dia tidak bisa mengikuti. Dia awalnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Lagi pula, apa bedanya meski lawannya benar-benar aneh? Dia masih bisa melepaskan teknik penghormatan surgawi. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diblokir oleh Ling Feifan. Sekarang, bagaimanapun, kesempatan apa yang dia miliki untuk melepaskan teknik penghormatan surgawi? Peng, peng, peng. Tinju Ling Feifan menghujani dengan amarah, memberi Yang Xuanlong tidak ada kesempatan untuk melepaskan kartu trufnya. Yang tidak mampu, kamu benar-benar berani menatap istriku? Ling Feifan meludah dengan sangat jijik sambil terus memukul lawannya. Yang Xuanlong sama sekali tidak dapat menjawab. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, dia pasti melakukan kesalahan. Seseorang bisa gagal dalam serangan mereka 100 kali atau 10.000 kali tanpa konsekuensi sama sekali. Namun, bertahan berbeda, dan selama satu kesalahan dilakukan, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Di bawah serangan tanpa henti Ling Feifan, Yang Xuanlong akhirnya terkena tinju, yang menyebabkan tulangnya segera patah. Dia mengerang kesakitan. Pada saat yang sama, dia mundur dengan tergesa-gesa. Jika mereka terus bertarung secara langsung, dia pasti akan kalah. Setelah membuat jarak yang cukup, dia mulai menyiapkan kartu trufnya. Ling Feifan, semuanya berakhir sekarang, dia meraung sambil mengangkat tangannya ke langit. Kilatan api putih menari-nari di telapak tangannya. Itu adalah nyala api siang hari yang bersinar, mampu memusnahkan semua materi. Namun, Ling Feifan mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa serangannya yang ganas akan menghilangkan kesempatan Yang Xuanlong untuk meluncurkan kartu trufnya. Namun, keajaiban adalah keajaiban, dan Yang Xuanlong akhirnya bisa membebaskan diri dari serangannya. Dia menjabat tangannya, merasakan sakit yang luar biasa di tulang-tulangnya. Memang, seni tubuhnya telah meningkat dengan cepat hanya dalam beberapa hari, artinya dia tidak memiliki fisik yang cukup kuat untuk menyamainya. Dengan demikian, serangan tanpa henti saat itu telah memberikan beban besar pada tubuhnya. Berhenti bermimpi, nasibmu satu-satunya adalah diremukkan menjadi pasta, kata Ling Feifan sambil tertawa.
Chapter 2747. Kamu Pseudo Heavenly Venerate. Di dunia luar, Antayun dan Yang Zihe sama-sama tercengang. Ling Feifan sebenarnya sekuat ini. Menggunakan seni tubuh untuk menekan lawan adalah teknik pertempuran dari Yang Mulia Surgawi. Jangan bilang kalau bocah ini telah berinteraksi dengan kekuatan unik langit dan bumi dan menggunakannya untuk meredam tubuhnya. Kedua Yang Mulia Surgawi bertukar pandangan bingung. Raja Surgawi surga pertama dapat berinteraksi dengan kekuatan unik dari alam. Ini benar-benar tak terduga, terlepas dari seberapa hebatnya itu. Namun, selain itu, apakah ada penjelasan lain? Antayun hanya bisa bimbang. Yang Xuanlong hanya memiliki kemampuan untuk berpotensi menjadi Yang Mulia Surgawi. Namun jika Ling Feifan benar-benar berinteraksi dengan kekuatan unik langit dan bumi, dia ditakdirkan untuk akhirnya menjadi Yang Mulia Surgawi. Faktanya, dia tidak terlalu peduli dari dimensi mana Ling Feifan berasal. Lagi pula, Yang Mulia Surgawi yang perkasa secara alami memiliki pikiran yang sama luasnya. Yang lebih dia pedulikan adalah potensi dan watak alami. Bahkan An Xiwer pun terkejut. Di mata seorang gadis yang sedang jatuh cinta, kekasih mereka secara alami akan serba bisa. Namun, dia juga seorang Raja Surgawi, dan dia lebih dari putri dari Yang Mulia Surgawi. Dengan demikian, keterampilan pengamatannya secara alami luar biasa. Di masa lalu, Ling Feifan jelas tidak sekuat itu. Apa yang sedang terjadi? Sementara itu, Ling Han sedikit tidak puas. Nyatanya, kemampuan Ling Feifan mencakup lebih dari sekadar ini. Namun, fisiknya lebih rendah, sehingga mencegahnya melepaskan kekuatan lagi. Kalau tidak, tubuhnya sendiri akan runtuh lebih dulu. Bagaimana saya harus mengajarkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan kepada cucu saya? Ling Han merenungkan masalah ini. Dia bisa meminjam menara hitam, dan menggunakannya untuk mengajar cucunya dengan paksa, seperti bagaimana dia mempelajarinya. Kalau tidak, dia bisa memodifikasi gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan dan menyusunnya seperti gulungan surgawi 9 transformasi. Dengan begitu, itu bisa dipelajari satu gulungan pada satu waktu sebelum akhirnya digabungkan menjadi satu. Namun, meminjam menara hitam saat ini tidak mungkin dilakukan. Karena itu, Ling Han merasa pilihan terakhir adalah yang lebih dapat diandalkan. Dia segera mulai merenungkan masalah ini, berpikir tentang bagaimana dia bisa mendekonstruksi gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Sementara itu, di dalam alat mulia surgawi, Yang Xuanlong mulai melancarkan serangan baliknya. Dia menyerang Ling Feifan, melepaskan pancaran api dari telapak tangannya saat dia melakukannya. Dengan api berubah menjadi 2 ular putih yang menerjang Ling Feifan. Ling Feifan tertawa terbahak-bahak, tidak takut saat dia menghadapi serangan ini secara langsung. "Kamu mencari kematian?" Yang Xuanlong berkata dalam benaknya. Setelah menyalurkan teknik pemujaan surgawi ini, kecakapan pertempurannya dapat menyaingi Raja Surgawi surga ketiga. Ini tentu saja bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh Raja Surgawi pemula. Mati, cepat dan mati, Weng. Ketika ular putih yang menyala itu menabrak Ling Feifan, lonceng emas segera muncul di sekelilingnya, dengan banyak simbol emas berdenyut di permukaannya. Lonceng emas berhasil menghentikan ular putih di jalurnya, mencegah mereka maju 1 inci pun. Rahang Yang Xuanlong tanpa sadar jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah percaya bahwa Ling Feifan juga bisa memiliki teknik pemujaan surgawi, dan alasannya sederhana. Itu akan sia-sia bahkan jika Ling Feifan memiliki bantuan dari Yang Mulia Surgawi, karena persyaratan minimum untuk menyalurkan teknik Yang Mulia mencapai surga ke-9. Misalnya, bahkan dia hanya bisa menyalurkan teknik pemujaan surgawi paling lama 15 menit. Meski begitu, dia masih akan terluka dan benar-benar kelelahan. Sekarang, bagaimanapun, Ling Feifan benar-benar telah memblokir teknik penghormatan surgawinya. Hanya ada satu penjelasan, dia juga menguasai teknik pemujaan surgawi. Bagaimana, mungkinkah ini? Matanya melotot tak percaya.
Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghancurkan lawannya dengan mudah. Namun sepertinya dialah yang akan dibunuh pada akhirnya. Hahaha, Little Loa. Apalagi yang harus kamu katakan? Ling Feifan terkekeh saat dia buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Kemampuan bertahan ini bukan miliknya, jadi dia tidak punya cara untuk menariknya kembali setelah diaktifkan. Apalagi hanya berlangsung selama 15 menit. Jika Yang Xuanlong menghindarinya sekarang, dan melepaskan teknik penghormatan surgawi yang kejam setelah menunggu kemampuan pertahanannya yang ekstrim menghilang, dia pasti akan kacau. Karena itu, dia harus membuang lawannya secepat mungkin. Peng, peng, peng. Dia melepaskan tinjunya dengan amarah, tanpa henti dan luar biasa saat dia berusaha untuk menyerahkan lawannya. Yang Xuanlong terkejut berkali-kali, dan semangatnya telah jatuh ke dalam selokan. Jadi, kekuatan dan kepercayaan diri apalagi yang harus dia pertahankan? Setelah memblokir beberapa serangan, wajahnya dengan cepat menjadi hitam dan biru. Untungnya, Ling Feifan tidak berusaha melepaskan serangan fatal. Dia hanya membuat Yang Xuanlong terluka parah dan tidak bisa bertempur. An Taiyun mengguncang mereka tepat waktu, dan berkata, "Cukup, kita akan mengakhirinya di sini." Feifan, An Siwer memanggil saat dia berlari, kegembiraan di wajahnya. Dia tidak membayangkan bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan begitu lancar. Aku sudah memberitahumu, bukan? Aku akan menghancurkan semua rintangan dan menjadikanmu istriku, kata Ling Feifan, mulai meniup trompetnya sendiri lagi. Kalian curang, Yang Zihe berkata dengan dingin. Lonceng emas masih berdenyut di sekitar Ling Feifan, membuatnya sejelas mungkin. Dia dengan tegas menyerang, meraih Ling Feifan, dan mengumumkan, Ceater pantas mati. Dia akan membunuh Ling Feifan. Dengan begitu, putranya tidak akan memiliki lawan lain. Kakak Yang, tolong tunjukkan belas kasihan. An Taiyun berkata, buru-buru melangkah maju untuk menghalanginya. Dia juga memperhatikan bahwa kemampuan bertahan Ling Feifan tidak normal, dengan lonceng emas yang bisa dipanggil tetapi bukan tidak bisa dipanggil. Daripada kemampuan sendiri, ini tampak lebih seperti kemampuan harta karun. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal ini, karena Ling Feifan telah menunjukkan kemampuannya yang aneh. Sebagai Raja Surgawi Surga pertama, tubuhnya telah ditempa oleh kekuatan unik dimensi. Dengan kata lain, dia ditakdirkan untuk menjadi pemuja surgawi di masa depan. Jika dia mewariskan menantu seperti itu, di mana dia akan menemukan yang lain? Karena itu, dia memutuskan untuk melindungi Ling Feifan. Peng, kedua Yang Mulia Surgawi bertukar pukulan, melepaskan gelombang kejut yang langsung mereduksi kediaman klan An menjadi reruntuhan. Kakak An, aku tidak sengaja melakukannya, kata Yang Zihe setelah melihat ini, buru-buru menarik tangannya. Menghancurkan tempat tinggal orang lain bisa dianggap sebagai masalah kecil atau besar, tergantung pemiliknya. Ekspresi An Taiyun sangat gelap. Kediaman klannya telah dihancurkan 2 kali dalam 3 hari. Siapa di dunia ini yang telah dia sakiti? Ling Han melangkah maju, dan berkata, kamu ingin membunuh cucuku? Menipu dalam pertarungan yang adil, dan memendam niat tidak murni seperti itu, apa bedanya bahkan jika aku membunuhnya? Yang Zihe menjawab dengan bangga. Dia secara alami tidak perlu menunjukkan rasa hormat pada Ling Han. Lagi pula, Ling Han adalah lawan, dan dia lebih tidak berpikir bahwa Ling Han sangat kuat. Tidak ada yang bisa menyentuh keluargaku. Karena kamu ingin membunuh cucuku, aku akan mengirimmu jalan duluan. Ling Han menjawab dengan dingin. Tatapan mengerikan di matanya. Pertempuran di langit, Yang Zihe berkata. Dengan satu langkah, dia langsung terbang ke langit. Dia tidak berani bertempur di lapangan. Kalau tidak, jika dia mengubah lingkungan menjadi lautan luas, An Taiyun kemungkinan besar akan benar-benar menjadi liar karena amarah. Ling Han secara alami tidak takut padanya. Dengan sedikit menekuk lututnya diikuti dengan pelepasan ledakan, dia juga menembak ke langit, kecepatannya bahkan melebihi kecepatan Yang Zihe.
Karena itu, dia mengejar Yang Zihe bahkan sebelum yang pertama dapat mencapai ketinggian yang diinginkan. Ledakan. Dia segera melepaskan pukulan keras. Yang Zihe sangat marah sekaligus heran. Orang ini tidak menghormati kebiasaan apapun. Apakah dia benar-benar begitu pusing untuk menyerang? Namun, serangan Ling Han cepat dan ganas, jadi dia tidak punya pilihan selain merespons. Peng! Dia bertukar pukulan dengan Ling Han. Ledakan memekakkan telinga dari bentrokan mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, mereka berdua dikirim terbang kembali. Ledakan, langit dan bumi merespons, dengan busur petir menyambar Yang Zihe. Namun, mereka sama sekali mengabaikan Ling Han. Yang Zihe tidak mengerti ini. Lawannya jelas menggunakan kekuatan penghormatan surgawi tingkat kedua, jadi mengapa dia tidak menjadi sasaran langit dan bumi? Tentu saja, ini meskipun serangan ini tidak penting bagi Yang Mulia Surgawi. Dia dengan hati-hati merenungkan hal ini, dan ekspresinya dengan cepat berubah menjadi syok yang dalam. Kamu tidak melepaskan kekuatan Heavenly Venerable Tier. Kekuatan apa yang paling terkenal dari Yang Mulia Surgawi? Ini secara alami adalah 6 kekuatan fundamental dunia kejadian atau kekuatan unik dari dimensi. Namun, dia tidak mendeteksi salah satu dari kekuatan ini dalam pukulan Ling Han saat itu. Kamu adalah Pseudo Heavenly Venerate, serunya lagi. Namun, kerutannya semakin dalam. Chapter 2748. Melawan Pemuja Surgawi tingkat kedua. Faktanya, ini bukan kekuatan penuhnya. Namun, dibatasi oleh tingkat kultivasinya, dia tidak berani mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia mungkin secara tidak sengaja bunuh diri bahkan sebelum melukai lawannya. Itu akan sebodoh mungkin. Ling Han menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya. Dia kemudian menyalurkan teknik petir 5 elemen. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menyalurkan 2 teknik penghormatan surgawi. Yang Zihe juga menanggapi dengan teknik penghormatan surgawi. Namun, dia hanya menguasai 1 teknik pemujaan surgawi, jadi dia menggunakan ini untuk meluncurkan serangan dahsyat ke Ling Han. Meski begitu, seolah-olah dia dikeroyok oleh 2 Yang Mulia Surgawi yang setara, dan ini membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, Yang Mulia Surgawi adalah keajaiban tertinggi, jadi meskipun Yang Zihe berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tetap keras kepala dan tabah. Faktanya, dia melepaskan serangan brilian dari waktu ke waktu, mengancam akan membalikkan keadaan pada Ling Han. Namun, sayang sekali Ling Han masih memiliki teknik penghormatan surgawi ketiga. Saat menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dia akan menjadi tak terkalahkan. Yang Zihe terperangah. Apakah kekuatan orang ini tidak memiliki batas? Dia benar-benar bisa menyalurkan 3 teknik pemujaan surgawi sekaligus. Bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat kedua akan sangat kelelahan, sehingga mereka akan segera runtuh, bukan? Apa kekuatan Yang Mulia Surgawi? Terlepas dari tubuh mereka yang ditempa oleh kekuatan fundamental dan seni tubuh mereka kuat, kekuatan mereka yang lain adalah kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan fundamental langit dan bumi. Karena inilah Yang Mulia Surgawi dapat benar-benar menyalurkan teknik mulia surgawi. Meski begitu, pada akhirnya akan ada titik di mana mereka kehabisan energi. Konsumsi energi Ling Han terlalu abnormal. Sebagai Yang Mulia Surgawi, Yang Zihe secara alami tidak akan kekurangan keyakinan dan kemauan yang kuat. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, setelah energinya terus-menerus terkuras, ia menjadi semakin tidak percaya diri. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan menderita kekalahan. Chapter 2749. Penyerahan dari Yang Mulia Surgawi. Yang Zihe sangat kuat. Bagaimanapun, setiap Yang Mulia Surgawi adalah keajaiban tertinggi. Ini terutama terjadi karena dia adalah seseorang yang telah berkultivasi ke puncak dalam dimensi tingkat rendah.
Terlepas dari apakah itu bakat, pengetahuan, atau kemauan keras, dia telah mencapai puncaknya. Sayangnya, lawannya adalah Ling Han. Dia adalah orang aneh yang telah mengekstraksi kekuatan unik surga yang tahu berapa banyak alam. Selain itu, dia bahkan menggabungkan mereka bersama untuk membentuk inti yang memberinya kekuatan tanpa henti. Ini memberinya hak untuk menyaingi Second Tier Heavenly Venerate sambil tetap menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Selain itu, kekuatan ini tidak terbatas, dan seolah-olah dia sendiri adalah dimensi. Ini adalah aspek yang paling menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang Zihe sudah memberikan segalanya, namun dia masih belum bisa melepaskan diri dari penindasan Ling Han. Semua orang menyaksikan tanpa bisa berkata-kata. Apakah yang mulia surgawi tingkat kedua akan dikalahkan? Pseudo Heavenly Venerate ini pasti akan menentang surga. Ya dewa, jadi ini kakekku? Ling Feifan tersentak. Dia telah mendengar cerita yang tak terhitung banyaknya tentang kekuatan Ling Han, namun hanya mendengar tentang mereka terlalu abstrak. Selain itu, sangat mungkin cerita-cerita itu dibesar-besarkan. Namun, dari kelihatannya sekarang, cerita-cerita itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Nyatanya, mereka baru menggambarkan 1/10 dari kekuatan aneh Ling Han. Bagaimana mungkin seseorang menjadi begitu aneh? Sementara itu, Yang Xuanlong benar-benar terdiam saat dia melirik Ling Feifan. Dia awalnya berencana untuk maju dan menangkap Ling Feifan begitu ayahnya meraih kemenangan. Dia kemudian akan secara brutal mempermalukannya. Namun, sekarang, mimpinya telah benar-benar hancur. Ling Feifan memang lebih lemah darinya, namun Ling Han benar-benar mampu menghajar ayahnya. Jadi, jika dia masih berani bertindak berdasarkan dorongan hatinya, dia benar-benar akan meminta pemukulan. Teman-teman, bagaimanapun juga, saudara yang tetaplah seseorang dari dimensi kita. Kita tidak bisa menonton dan membiarkannya dikalahkan, bukan? Kata seorang yang mulia surgawi. Gelarnya adalah Ancestral River, dan dia adalah Second Tier Heavenly Venerate. Yang mulia surgawi tingkat kedua lainnya mengangguk setuju. Konflik internal di antara mereka adalah masalah lain. Namun saat ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan dimensi lain, jadi mereka harus bekerja sama. Kakak An, bagaimana menurutmu? Tanya Ancestral River Heavenly Venerate. Menghitung Yang Zihe juga, mereka memiliki 4 yang mulia tingkat kedua di pihak mereka. 3 lainnya melakukan pertempuran di Two Realm Battlefield. An Taiyun menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu memperburuk konflik ini. Bagaimanapun, itu hanya dimulai sebagai masalah kecil. Memang, ini hanya konflik kecil antara 3 pemuda. Apakah ada kebutuhan untuk melibatkan begitu banyak yang mulia surgawi tingkat kedua? Karena saudara An tidak mau melangkah maju, mari kita berdua menyelesaikan masalah ini sebagai gantinya, kata Yang Mulia Sungai Leluhur Surgawi. Dia kemudian melangkah maju untuk bergabung dalam pertempuran. Yang Mulia Surgawi lainnya juga meraung saat dia melayang ke langit. Setelah melihat bala bantuan, Yang Zihe langsung menemukan kembali kepercayaan dirinya. Dengan ketinggian mereka yang tinggi, apakah mereka masih peduli dengan penilaian manusia biasa? Jadi bagaimana jika mereka mengeroyok lawan mereka? Siapa yang berani meremehkan mereka? 3 yang mulia surgawi bekerja sama untuk menyerang Ling Han. Ling Han tidak terpengaruh. Kekuatannya berasal dari tubuhnya sendiri, jadi dia percaya diri dengan tak terkalahkannya. Ayo bertarung habis-habisan. Dia terus menyalurkan 3 teknik pemujaan surgawi. Dengan inti di tubuhnya menyalurkan kekuatan ke dalam dirinya dan memungkinkan dia untuk melanjutkan pertempuran intensitas tinggi. Namun, ketiga yang mulia surgawi juga tidak mudah menyerah, dan mereka benar-benar mampu menyaingi Ling Han setelah bekerja sama. Pertempuran berlanjut selama sebulan, namun masih mustahil untuk menentukan pemenangnya. Teman-teman, dengarkan aku, maukah kamu? Mengapa kalian semua tidak berhenti sejenak, kata An Taiyun.
The Ancestral River Heavenly Venerate dan yang lainnya semua mengangguk dalam pikiran mereka. Kekuatan Ling Han tampaknya tidak terbatas, dan mereka tidak bisa melihat harapan untuk menekan atau mengalahkannya. Jadi, mereka lebih baik mengakhiri pertempuran sekarang. Namun, Ling Han tidak mau menerima ini. Lagi pula, Yang Zihe ingin membunuh cucunya. Mengabaikan pemujaan surgawi sungai leluhur dan pemujaan surgawi 4 malam, Ling Han terus menyerang Yang Zihe dengan marah. Anda, Yang Mulia Sungai Leluhur dan Yang Mulia Surgawi 4 malam sama-sama marah. Mereka sudah berhenti, namun Ling Han masih melanjutkan tanpa malu-malu. Mereka tidak punya pilihan selain bergabung kembali dalam pertempuran. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Pertempuran antara 4 Yang Mulia Surgawi berlangsung sengit dan kacau. Namun, Yang Mulia Sungai Leluhur dan yang lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han, yang memiliki inti kekuatan di tubuhnya yang tanpa henti memberinya kekuatan. Mereka memang kuat, namun pada akhirnya akan tiba saatnya energi mereka habis. Namun, ada 3 dari mereka, jadi sangat mungkin bagi 2 dari mereka untuk berperang melawan Ling Han sementara yang ketiga menyingkir untuk beristirahat. Padahal, mereka hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang Mulia Surgawi dapat dengan paksa mengekstraksi kekuatan langit dan bumi hanya dengan membuka mulut dan bernapas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka dapat pulih ke kondisi puncaknya. Ini juga alasan mengapa Ling Han mampu berperang melawan Wu Hao yang selama ratusan ribu tahun. Kemampuan pemulihan mereka terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan pernah menentukan pemenang. Saat pertempuran berlarut-larut, pemujaan surgawi sungai leluhur dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Saat ini, mereka menyerang Promise City Realm. Jadi elit seperti mereka tidak bisa meninggalkan garis depan untuk waktu yang lama. Namun, 3 Yang Mulia tingkat kedua telah ditangkap di sini, sehingga situasi di garis depan menjadi semakin berbahaya. Realem Kota Janji memang lebih lemah dari Realem Martial Crystalline, tapi tidak terlalu banyak. Teman, kondisi apa yang harus kamu hentikan? Tanya Yang Mulia Sungai Leluhur, akhirnya menyerah pada lawannya. Di matanya, tidak ada yang lebih penting daripada mengalahkan Promise City Realm. Beri aku kepala Yang Zihe, kata Ling Han. Mustahil untuk tidak mengatakan apa-apa kepada Yang Zihe, bahkan Yang Mulia Sungai Leluhur dan yang lainnya tidak dapat menyetujui hal ini. Second Tier Heavenly Venerates adalah makhluk paling kuat dari Martial Crystalline Realm, jadi mereka pasti tidak bisa mengorbankan salah satu dari mereka. Maka satu-satunya pilihan adalah bertarung. Ling Han berkata dengan dingin. Kamu mengambil hal-hal terlalu jauh. 3 Yang Mulia Surgawi meraung marah. Mereka semua mengambil alat penghormatan surgawi mereka. Weng, weng, weng. 3 kolom cahaya cemerlang melonjak ke langit. Ketiga alat penghormatan surgawi ini terdiri dari pedang, pedang lebar, dan tombak. Dengan alat penghormatan surgawi ini di tangan, kecakapan pertempuran dari ketiga penghormatan surgawi langsung melonjak. Ling Han juga tidak menahan diri, mengambil pedang iblis surgawinya, yang mungkin mengejutkan 9 langit. Mereka berempat terus melakukan pertempuran, dengan 3 Yang Mulia sudah mendapatkan keuntungan. Namun, masih mustahil bagi mereka untuk menekan Ling Han. Setelah berjuang selama 10 tahun lagi, bahkan Antayun tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia terbang ke langit, dan berkata, Ling Han, itu sudah cukup. Jika tidak, saya harus turun tangan juga. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, dan itu adalah mengalahkan Promise City Realm. Ketika dimensi itu runtuh, mereka kemudian akan berbagi peluang besar yang muncul dengan sendirinya. Ling Han juga tahu bahwa dia tidak mungkin membunuh Yang Zihe dengan begitu banyak Yang Mulia Surgawi yang menentangnya. Nyatanya, kegagalannya dijamin begitu Yang Zihe memutuskan kabur. Tidak mudah untuk membunuh Second Tier Heavenly Venerate. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, baik, kalau begitu beritahu Yang Zihe untuk meminta maaf kepada cucu saya.
Aku akan memaafkannya untuk sementara. Setelah itu, terkesiap memberitahu Yang Mulia Surgawi untuk meminta maaf kepada Raja Surgawi belaka, dan hanya memaafkan mantan untuk sementara. Yang Zihe hampir menjadi liar karena marah. Jadi bagaimana jika dia memutuskan untuk membantai 10.000 Raja Surgawi surga ke-9? Siapa yang berani menegurnya? Sekarang, dia hanya berusaha untuk membunuh satu Raja Surgawi, dan dia lebih gagal dalam hal itu. Namun Ling Han benar-benar ingin dia meminta maaf. Ling Han merentangkan tangannya, dan berkata, tidak mau. Maka mari kita terus berjuang. Saya tidak keberatan sama sekali. Kakak Yang Mulia Sungai Leluhur dan yang lainnya memandang ke arah Yang Zihe, dan berkata, tolong pahami prioritasnya. Karena Ling Han telah mengambil langkah mundur, sekarang giliran Yang Zihe yang menyerah. Lagi pula, mereka masing-masing perlu membuat konsesi untuk menyelesaikan masalah ini, bukan? Fortnite Heavenly Venerate dan Antayun menatapnya juga, dan ekspresi mereka seolah-olah mengatakan, jika Anda tidak setuju, maka kami akan turun tangan dan membantu Anda setuju. Yang Zihe secara alami tidak bisa mati. Namun, dia juga tidak bisa bertindak atas keinginannya sendiri. Tidak peduli apapun, mengalahkan Promise City Realm masih merupakan tugas terpenting. Baik, kata Yang Zihe, urat di dahinya menonjol. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, kecuali dia ingin berselisih dengan Yang Mulia Surgawi lainnya. Chapter 2750. Gencatan senjata. Yang Zihe turun ke tanah, berhenti di depan Ling Feifan, dan berkata, aku seharusnya tidak mengembangkan niat membunuh terhadapmu. Ling Feifan mengangkat telinganya, dan berkata, ayo lagi. Itu permintaan maaf, saya tidak menerimanya. Dia melambaikan tangannya dengan ekspresi lurus. Ling Han berada di atas angin sekarang, jadi Ling Feifan secara alami perlu memanfaatkannya. Benar-benar lelucon, hanya karena dia lebih lemah, dia pantas diratakan dan diinjak. Dia juga manusia. Mata An Siwer langsung berbinar karena mabuk. Ini adalah aura kebanggaan dan dominasi kekasihnya yang dia kagumi. Tetap berpose, kenapa tidak? Semua orang berkata dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga sangat iri pada Ling Feifan. Agar Yang Mulia Surgawi tingkat kedua menundukkan kepalanya dan meminta maaf, bahkan hanya sebagai formalitas, masih merupakan sesuatu yang bisa dia banggakan selamanya. Ling Han berdiri di samping Ling Feifan sambil tersenyum, dan berkata, aku juga merasa itu bukan permintaan maaf. Apa, menurutmu klan Ling kita mudah dipilih? Kilatan dingin muncul di matanya. Dia masih pseudo Heavenly Venerate, jadi ketika dia menjadi Heavenly Venerate sejati, membunuh second tier Heavenly Venerate akan semudah melambaikan tangannya. Hati Yang Zihe tersentak. Dia memang bisa meremehkan Ling Han sekarang. Namun, yang terakhir hanyalah pseudo Heavenly Venerate saat ini. Apa yang akan terjadi ketika dia maju? Bahkan jika ketujuh dari Yang Mulia Surgawi tingkat kedua di sini bekerja sama, apakah mereka cukup kuat untuk menghentikan Ling Han? Hanya ada dua cara untuk menghadapi orang aneh seperti itu, bunuh dia sebelum dia menjadi tak terkalahkan, atau dengan tulus menundukkan kepala dan menyelesaikan permusuhan apapun. Dengan pemikiran ini, dia akhirnya menghela nafas. Saya memang salah. Aku seharusnya tidak mengembangkan niat membunuh terhadap teman muda ini. Mohon terima permohonan maaf saya. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil alat Dewa Tata Ruang dan menyerahkannya kepada Ling Feifan, berkata, perlakukan ini sebagai kompensasi. Semoga bisa meredakan amarahmu. Tidak hanya dia meminta maaf, tetapi dia bahkan memberikan kompensasi. Sebagai Yang Mulia Surgawi tingkat kedua, dia benar-benar menurunkan statusnya sebanyak yang dia bisa. Ling Feifan memandang ke arah Ling Han. Setelah melihatnya mengangguk, dia menerima alat dewa spasial sambil tersenyum, dan berkata, Senior, kamu benar-benar terlalu murah hati. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, beri saya teriakan. Tentu saja,
selama Anda memberikan kompensasi kepada saya setiap saat. Dia menggunakan akal surgawi untuk mengamati alat dewa spasial, menemukan bahwa itu memang dipenuhi dengan jumlah harta yang mencengangkan. Yang Zihe benar-benar kesal saat ini karena ini adalah hadiah pertunangan yang telah dia persiapkan untuk klan An. Jadi, bahkan dengan kekayaannya, dia tidak bisa mengumpulkan banyak hadiah seperti itu. Berapa kali lagi Ling Feifan ingin menerima kompensasi? Teman Ling dan teman-teman lainnya, ayo duduk, kata An Taiyun mengundang. Setelah bertahun-tahun, rekonstruksi kediaman klan An secara alami selesai. Ling Han dan keempat yang mulia surgawi tingkat kedua semuanya memasuki klan An. Beberapa yang mulia surgawi tingkat pertama juga berjalan, ingin mendengarkan percakapan. Lagi pula, jika 5 elit super membahas kultivasi, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk memahami sesuatu yang baru. Teman Ling, dari mana asalmu? Fortnite Heavenly Venerate mau tidak mau menanyakan hal ini setelah duduk di aula tamu. Tempat seperti apa yang telah membangkitkan orang aneh seperti itu? Alam surgawi, jawab Ling Han sambil tersenyum. Dia tidak menyembunyikan kebenaran. Alam surgawi, yang mulia surgawi semuanya bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Ling Han memberikan penjelasan, memberitahu mereka bahwa alam surgawi adalah dimensi termuda dan yang paling baru lahir dari dunia kejadian. Paling tidak, ini akan benar sampai lorong dua alam terbentuk antara alam surgawi dan dimensi setelahnya. Dimensi tingkat super rendah, seru yang mulia surgawi dengan kaget. Ranah seperti itu bisa menghasilkan orang aneh seperti Ling Han? Apakah itu benar-benar dimensi tingkat super rendah? Ling Han menceritakan pengalamannya pergi ke dimensi transenden, dan dia menjelaskan kepada mereka atmosfer langit dan bumi yang luas itu. Pada saat yang sama, dia juga menggantungkan ancaman serius di atas kepala mereka. Setelah mendengar tentang keberadaan histeria, yang mulia surgawi semuanya memasang ekspresi muram. Mereka memutar otak untuk mencari cara memusnahkan Promised Realm sehingga mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, seolah-olah mereka berkelahi dengan orang lain di tepi kawah gunung berapi. Terlepas dari siapa yang menang, selama gunung berapi meletus, keduanya akan hancur menjadi debu. Saya mendorong Anda untuk mengakhiri pertempuran sia-sia ini dan menuju ke Flaming Frost Realm untuk melawan invasi histeria. Kalau tidak, begitu histeria masuk, seluruh dunia akan tamat, kata Ling Han. Selain itu, Flaming Frost Realm adalah dimensi transenden, memungkinkan untuk mencapai tingkat ke-7. Ini adalah tujuan yang harus kita semua perjuangkan. Semua orang ragu-ragu setelah mendengar ini. Menaklukkan Promised Realm telah menjadi impian mereka dari generasi ke generasi. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dengan potensi tak terbatas telah mati karena alasan ini, seperti halnya elit tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sekarang, mereka didesak untuk mengakhiri pertempuran begitu saja, dan secara damai bergandengan tangan untuk menghadapi histeria. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Ling Han terkekeh, dan melanjutkan, jika aku tidak menemukan ini, maka itu saja. Namun, karena saya menyadari pertempuran internal yang terjadi di sini, adalah tanggung jawab saya untuk turun tangan. Hanya 2 pilihan yang ada di hadapan Anda, akhiri pertempuran, atau aku akan bergabung dengan Promised Realm. Dengan dukunganku, apakah menurutmu kamu masih bisa mengalahkan Promised Realm? Terkesiap, semua orang tersentak setelah mendengar ini, dan mereka tidak bisa menahan perasaan bahwa Ling Han sangat tidak bermoral. Dia sebenarnya menggunakan ini untuk mengancam mereka. Namun, ini juga sangat efektif. Saat itu, bahkan tim yang terdiri dari 3 pemuja surgawi tingkat kedua telah gagal menekan Ling Han. Dengan demikian, dia bergabung dengan Promised Realm mungkin belum tentu membalikkan keadaan bagi mereka, tetapi setidaknya akan mengurangi kerugian mereka. Yang mulia sungai leluhur tidak bisa tidak bertanya, Teman Ling, pertempuran ini tidak melibatkanmu.
jadi mengapa bersikeras untuk menjadi musuh? Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, kalian belum pernah ke realm battlefield, jadi kalian tidak mengerti kebrutalan tempat itu. Saat ini, tugas yang paling penting adalah melawan invasi histeria. Kalau tidak, bagaimana sarang yang hancur bisa melindungi telurnya? Apa bedanya bahkan jika Anda menjadi yang mulia tingkat ketiga atau tingkat keempat? Kamu masih akan mengalami nasib hancur berkeping-keping. Semua orang terdiam, namun, tidak ada yang mempertanyakan kebenaran kata-kata Ling Han dengan berpikir bahwa dia telah membuat histeria untuk menakut-nakuti mereka. Itu akan jauh di bawah dia. Izinkan kami sejenak untuk mempertimbangkan ini, kata Yang Mulia Surgawi. Masalah ini terlalu penting, jadi tidak ada dari mereka yang bisa mengambil keputusan begitu saja. Yang lainnya pergi, sementara Ling Han tetap bersama An Taiyun untuk membahas pernikahan antara Ling Feifan dan An Siwer. Lagi pula, kedua pemuda itu sudah jatuh cinta, dan sekarang latar belakang mereka lebih serasi dalam status. Dengan demikian, pernikahan mereka secara alami disetujui dengan sangat cepat. Mereka tidak terburu-buru untuk menikah, karena Ling Han harus terlebih dahulu pergi ke alam kota janji untuk membawa Ling Jiangshui dan istrinya. Apalagi, dia masih harus mengakhiri perang antara dua dimensi. Ling Han berangkat dengan Ling Feifan, menuju ke lorong dua alam. Kecepatannya sekarang mencengangkan, jadi hanya butuh beberapa hari untuk mencapai tujuannya. Tempat ini sangat mirip dengan alam surgawi, dengan penjaga perkemahan tentara dan sejumlah besar pembudidaya hadir untuk melatih diri mereka sendiri. Ling Feifan telah melakukan perjalanan melalui banyak dimensi dengan orang tuanya, jadi dia sudah lama terbiasa menyesuaikan diri dengan peraturan setiap dunia. Sementara itu, Ling Han lebih tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia telah menciptakan inti kekuatan untuk dirinya sendiri, jadi segalanya akan tetap sama baginya kemanapun dia pergi. Kekuatannya datang dari dalam, jadi ketika mereka tiba di lorong dua alam, kecakapan pertempuran mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Mereka memasuki lorong tanpa kesulitan, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk melihat sesuatu yang salah tentang mereka. Dengan demikian, mereka secara alami tidak dihentikan oleh siapapun saat mereka mulai melakukan perjalanan antar dimensi. Setelah beberapa upaya, mereka melewati area paling kacau dari lorong dua alam, dan tiba di alam kota janji. Di sini, mereka juga tidak menarik perhatian siapapun, seolah-olah mereka asli dunia ini. Ling Feifan memimpin, membawa Ling Han ke perkemahan tentara untuk mencari Ling Jiangshui dan istrinya. Ling Feifan, orang-orang di perkemahan berseru dengan sangat terkejut saat melihat Ling Feifan. Lagi pula, banyak dari mereka telah melihatnya dikalahkan dan ditangkap. Bagaimana dia tiba-tiba kembali? Bersambung ke chapter 2751. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.